yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Dan semoga kita senantiasa bersyukur kepadanya, karena sesungguhnya tidak ada ibadah yang mampu kita selenggarakan di dalam hidup bukan karena hebatnya kita dalam iman, tetapi karena hebatnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Dan tentunya senantiasa di dalam kita bersyukur adalah bagaimana kita berusaha betul mengikhlaskan niat atas apa yang kita selenggarakan dan apa yang kita lakukan ketika kita berkumpul pada majelis taman surga. Karena sesungguhnya orang yang terancam masuk neraka pertama kali bukan pezina dan bukan peminum khamr, tetapi orang yang terancam pertama kali masuk ke dalam neraka yaitu adalah mereka para ustadz, para ahlul ilmi dan para pencari ilmu. Ketika mereka lalai memperhatikan bagaimana niat mereka ketika menyelenggarakan ibadah. Makanya kita mendapati sebuah hadis yang berhasil membuat Abu Hurairah itu pingsan berkali-kali ketika menyampaikan kembali hadis itu, yaitu adalah ketika Abu Hurairah menyampaikan perkataan Rasul, orang yang pertama kali diputuskan nasabnya ke dalam neraka itu tiga: si mujahid yang salah niat, orang yang alim yang salah niat, dan orang yang mencari ilmu. Dan yang ketiga orang yang sedekah tetapi dia salah di dalam menempatkan niat. Disitulah kita paham ilmu itu merupakan jembatan yang paling cepat menghantarkan kita ke surga. Tapi ingat, sekalinya kita terpleset di dalam masalah niat, sang ustadz terpleset dalam masalah niat, orang yang mencari ilmu pun terpleset dalam masalah niat, maka tidak ada jembatan yang paling cepat memasukkan kita neraka kecuali adalah orang-orang yang mereka bergelimang dengan pahala besar, orang yang bergelimang dengan ibadah besar tetapi gagal menempatkan niatnya semata-mata yang dia tuju hanyalah Allah. Inilah yang menjadikan kita berdoa semoga para ustadz yang menyampaikan ilmu mereka betul-betul datang, tidaklah mereka datang kecuali adalah karena keikhlasan hati mereka. Dan tidaklah teman-teman kita yang meramaikan majelis ilmu, tidaklah mereka datang juga disebabkan karena niatan yang tulus untuk kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama-sama ikhlas, yang menyampaikan ilmu ikhlas, yang mendapatkan ilmu ikhlas, maka sesungguhnya keberkahan kita akan dapatkan. Dan di antara keberkahan ilmu akan menjadikan kita bertambah takut kepada Allah dan bertambah manis akhlak kita kepada orang yang beriman. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan yaitu tentang pembahasan kitab At-Tadhkirah. Satu pembahasan kitab yang cukup penting karena mampu menjadi bekal kita menuju kepada safar yang panjang. Kalaulah kita ke tempat yang baru, hari ini kita membutuhkan Google Map supaya mampu memudahkan jalan kita ke tempat yang kita tuju. Masya Allah, sesungguhnya perjalanan kita menuju akhirat yang didahului dengan alam barzah itu membutuhkan segala macam dan perangkat ilmu supaya kita tidak tersesat. Kalau kemudian hanya ke Grogol, kita aja butuh Google supaya menuntun kita sampai ke Grogol tepat pada waktunya, maka kita pun harusnya perhatian. Sesungguhnya kita ketika kemudian menuju ke alam barzah, maka kita butuh ilmu supaya kita tidak tersesat dalam safar yang pendek yang menyebabkan rusak dalam perjalanan safar kita yang panjang. Dan kita alhamdulillah sekali telah dibantu oleh para ulama, dan semoga Allah mengampuni para ulama-ulama kita yang telah meninggal dunia dan merahmati orang tua mereka yang telah mendidik anak-anak mereka menjadi pelita dalam kehidupan umat. Kita mendapatkan para ulama yang menyampaikan berbagai macam ilmu dari kitabullah dan sunnah, di mana semua ilmu itu akhirnya kita mengetahui bekal apa yang harus kita miliki ketika kita menuju pada safar yang panjang, safar ketika kita pindah ke alam barzah, dan safar yang pindah ke alam akhirat. Semoga Allah memberikan rahmat kepada apa yang kita pelajari insyaallah. Kemarin kita telah mempelajari halaman yang ke-28. Bagi yang punya buku dibuka halaman ke-28. Bagi yang tidak punya buku pastikan tidak ada halamannya. Dan yang kedua, mintalah doa kepada Allah supaya diberikan rezeki membeli bukunya. Amin amin doang ya. Karena saya sudah ngajar di sini itu sudah berapa puluh kali masih aja nggak ada bawa buku. Sebenarnya saya mau marah tapi ya gimana gitu ya. Seorang ustadz kan harusnya sabar. Ya sudahlah.
Sabarnya mengalahkan sifat marahnya. Karena kalau kita belajar kitab itu tidak bawa buku itu rasanya agak yang kurang Pak. Sebagaimana kita masak yaitu sayur asam tetapi tidak ada kompornya, ya tidak susah lah. Masak sayur asam tidak ada kompornya, sampai hari kiamat juga tidak akan matang sayur asamnya. Makanya karena kita tidak belajar tematik kecuali belajar tematik, nah itu baru tidak bawa buku tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian tidak bawa kitab itu, kalau pada kajian kitab itu namanya kajian kitab, berarti harus ada kitabnya. Kalau memang belum ada rezekinya ya dijual jilbabnya satu untuk beli kitab, dijual pecinya untuk membeli kitab. Tapi insya Allah antum ini masalahnya cuma satu, teknisnya membeli di mana itu aja. Tapi kalau ada pasti membeli insya Allah. Itu husnudzon saya, dan semoga husnudzon saya tidak salah. Makanya ada kata-kata hikmah, kalau ada orang yang berprasangka baik sama dirimu, buktikanlah prasangka dia itu benar. Idza dzanna bika rajulun khairan fasaddiq dzannahu. Moga-moga prasangka saya tidak salah. Antum ini hanya karena belum tahu teknisnya beli buku saja. Tetapi kalau ada bukunya, insya Allah beli, insya Allah beli. Mari kita buka pada halaman yang ke-28. Pada halaman ke-28 ya, kalau kemudian nanti antum membeli, ada cetakan 2. Sekarang saya baru tahu. Jadi ada buku, sebelum kita nyampaikan, ada yang cetakan 2 jilid. 2 jilid itu belum ditahqiq secara lebih mendasar. Ini kalau yang 2 jilid. Tapi ada yang kemudian 1 jilid. 1 jilid sudah ditahqiq semacam ini. Ini boleh sama aja insya Allah. Anak yakin sih insya Allah antum beli yang sebelah kiri. Karena kemudian yang jelas dia lebih ringkas, dia lebih mencakup, dan harganya mungkin lebih murah daripada yang sebelah kanan. Tapi bukan masalah murahnya dan tidaknya, tetapi di sini sudah ditahqiq, jadi enak. Riwayat-riwayat yang sifatnya lemah, riwayat yang sifatnya palsu tidak disampaikan di dalam buku versi tahqiqnya. Jadi kalau antum membeli silahkan beli yang ini, atau membeli yang ini tidak apa-apa. Sebari antum pengen tahu bagaimana versi edisi lengkapnya. Sekarang kita bahas halaman yang ke-28. Hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Sebelum kita membahas tentang apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, kita bahas dulu artinya zuhud itu apa. Jangan sampai kita membahas judul tetapi judulnya aja tidak paham artinya apa. Karena kita mengerti betul bahwasanya di antara fungsi dan hikmahnya kita mengingat kematian itu adalah supaya hati kita dan jiwa kita itu menjadi zuhud. Maka kemudian zuhud itu harus kita mengerti apa itu pengertian zuhud. Karena banyak di antara kita masih punya satu pemikiran dan satu pemahaman bahwasanya zuhud itu adalah ketika bajumu sobek, ketika celanamu sobek, dan ketika kamu memakai sandal, sandalmu mau putus. Maka itulah yang dikatakan sebagai sikap zuhud menurut versi kita dulu. Ternyata bukan semacam itu versi zuhud yang disampaikan dan dikenalkan oleh para salafus sholih. Para salafus sholih itu ketika mereka ditanya tentang perkara-perkara yang zuhud, maka mereka mempunyai definisi yang berbeda-beda. Tetapi hakikatnya satu. Ada yang mengatakan zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, maka itu adalah zuhud. Jadi misalkan antum beli baju, antum lihat baju itu, antum ternyata tidak mendapati banyak manfaatnya ketika antum membeli baju itu, antum tinggalkan. Kenapa? Karena saya tidak terlalu perlu baju itu, karena masih ada baju-baju yang lainnya. Itu namanya zuhud. Walaupun baju antum hanya 3, walaupun harganya mungkin 1 juta setiap bajunya, karena antum pengen beli yang awet dan bagus, maka tetap antum itu adalah orang yang dikatakan zuhud ketika mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu contohnya, akhwat-akhwat, ketika dia sudah punya tas, tasnya sudah 2, tidak usah beli tas lagi dan tidak usah beli sepatu lagi. Kenapa saya sebutkan tas dan sepatu? Karena fitnahnya wanita tas dan sepatu. Maka kemudian ketika dia membeli tas, kemudian dia sudah merasa cukup dengan tas yang dia miliki, kemudian dia tidak beli lagi. Tarkun ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itulah sikap zuhud sebagian para ulama salaf. Sebagian para ulama salaf itu mengartikan kata Hasan al-Basri, zuhud itu adalah perkara ketika kamu meletakkan hartamu ada di tangan dan tidak meletakkan hartamu ada di hati. Artinya kamu memiliki harta, tetapi harta itu tidak mendominasi dan tidak menguasai hatimu dan jiwamu.
Kamu tetap ngerti perkara halal dan haram, kamu tetap ngerti bagaimana kewajiban kamu kepada harta, dan kamu ngerti bagaimana kamu mencari harta yang diridhoi oleh Allah. Maka kalau ada yang semacam itu, maka itu disebut dengan zuhud walaupun hartanya banyak. Makanya kalau kita menilik dari apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, maaf, bisa jadi loh ada orang yang kaya raya, kemudian dia mempunyai rumah, kemudian mempunyai kekayaan, tetapi dia zuhud di sisi Allah. Dan bisa jadi ada orang yang tinggal di bawah jembatan tetapi dia tidak zuhud. Kenapa? Orang yang di bawah jembatan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta dan tidak pernah peduli dari mana dia mengambil hartanya, dan ritme kehidupannya diatur dengan harta, semangatnya karena harta, lemah semangatnya karena tidak ada harta. Maka walaupun dia tinggal di bawah kolong jembatan, dia tidak zuhud. Tapi kalau ada orang yang memang ditakdirkan dia lapang hartanya, dengan gampangnya dia mendapatkan harta dan mendapatkan uang, lalu kemudian dia tetap beriman, dia ngerti halal dan haram, kemudian dia tetap menjaga dan menyapai hartanya dari sesuatu yang haram karena dia ngerti konsekuensi harta yang haram itu adabnya pedih, dan harta itu kalau halal hisabnya panjang, dia ngerti semua tentang itu dan dia menjaga itu semuanya, maka pastikan walaupun mobilnya Mercedes, maka dia itu adalah orang yang zuhud. Kenapa? Karena tidak ditentukan dengan harta yang kemudian ada yang dia miliki. Makanya sebagaimana kita melihat ada sebuah tulisan yang bagus kan, yang mungkin sering kita baca. Yang salah bukanlah perahu ketika berlayar di atas air, tapi yang salah adalah ketika airnya berada di dalam perahu. Di situ kita menempatkan sunnah tidak pernah membenci, tidak pernah menyuruh kita untuk membenci dunia berlebihan. Kenapa? Dunia itu bekal kita untuk menjadi jembatan ke akhirat. Tetapi sunnah menyuruh kita untuk menjaga diri dari pengaruhnya buruknya dunia dengan berhati-hati, dan kemudian menyapih dari berbagai macam perkara-perkara yang merusak akhirat kita kalau kita terlalu asyik dengan dunia. Makanya sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Kahfi, sesungguhnya dunia itu perumpamaannya sebagaimana air hujan. Masya Allah, itu perumpamaan yang datang dari Allah itu tepat sekali. Yaitu adalah kami jadikan contoh dunia itu sebagaimana air hujan. Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyampaikan kenapa Allah itu sampaikan dunia itu kayak air. Karena memiliki wajhu syibah. Wajhu syibah itu persamaan. Persamaannya ada berapa? Ada 4. Apa itu persamaan dunia dengan air? 1, yaitu adalah dunia itu sama-sama dengan air, sama-sama tidak pernah setia pada satu tempat. Antum pernah nggak mendapati air itu setia pada satu tempat yang sebelumnya? Tidak pernah. Jangan pernah bicara kesetiaan kepada air, karena hatinya tidak pernah setia. Itu air. Maka kemudian kalau kesenggol gitu ya, ada nggak air yang kemudian ngotot gitu tetap bergelantung kepada gelasnya? Tidak ada. Dia akan jatuh ke bawah dengan gampang. Sama, dunia itu ya tidak pernah setia. Antum cari dengan berupaya berbagai macam cara dapat 100.000, antum kantongin, antum cium-cium itu. Setelah antum mendapatkan uang pati murah yang berwarna merah. Kemudian antum ketika butuh, ada nggak pati murah itu ketika dikeluarkan, pati murahnya bergelayut di dalam kantong, nggak mau ditarik? Nggak ada. Dia pasti akan cepat pindah. Karena apa? Sesuatu yang cepat pindah itu adalah dunia, sebagaimana air. Makanya orang-orang kita, masyarakat kita itu sebenarnya walaupun tidak pernah baca Al-Kahfi ya, tapi mereka selalu mengartikan gini, oh kemarin dapat untung gede ya, iya tapi kayak air tuh kan? Kayak air dia tuh. Kenapa? Karena memang cepat pindah, cepat sekali untuk pindah, dan kemudian dia tidak pernah setia pada satu tempat. Makanya antum sebesar apapun cintanya antum kepada dunia, maka ketika anak dan antum meninggal, maka dunia itu akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dan ironisnya kita yang ditanya dan kita yang dihisab, yang menikmatinya orang lain. Itulah dunia. Makanya kita pernah sampaikan, tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita kecuali adalah dunia. Tidak ada penipu yang paling ulung kecuali adalah dunia. Saya punya kisah nyata, tapi kita moga-moga ngambil pelajaran saja. Karena saya tetap mencintai beliau dan selalu mendoakan beliau di dalam kebaikan. Saya punya paman di mana termasuk kerabat saya. Beliau ini kemudian menderita sakit yang cukup berat, yaitu sakit disebabkan karena rokok, kanker paru-paru. Qadarullah ma yasha. Maka kemudian ketika beliau sakitnya semakin berat, saya
berkesempatan untuk datang menjenguk beliau, dan beliau ini punya peninggalan warisan dari kakek dan nenek, peninggalan rumah cukup besar, dan dia karena besar maka dia hanya tinggal di satu kamar. Karena apa? Laki-laki. Padahal kita tahu ya, ratu di dalam rumah tangga itu adalah wanita. Laki-laki itu tidak bisa kemudian detail memperhatikan rumah, itu tidak bisa. Siapa yang peduli kalau korden itu miring? Bukan laki-laki, perempuan. Siapa yang peduli kalau pintu kulkas itu tidak tertutup sempurna? Bukan antum, istri kita yang peduli. Siapa yang suka membeli pernik-pernik yang kita taruh di kulkas? Saya yakin itu bukan laki-laki, itu perempuan. Nah, beliau ini tidak punya istri. Beliau tidak memiliki istri dan beliau tidak memiliki putra karena tidak punya istri. Maka kemudian saya melihat, karena saya kasihan kalau tiba-tiba nanti ajalnya datang lebih dulu, maka saya sampaikan dan memberanikan diri untuk ngomong sama beliau. Om, kalau bahasa Indonesianya Om, gimana kalau kemudian rumahnya ini kan terlalu besar, nggak banyak dimanfaatkan. Gimana kalau kemudian rumahnya dijual saja, kemudian kita ganti dengan rumah yang lebih kecil, sisanya kita pakai, kita bangun pondok. Ini ada beberapa pondok nih, baru merintis, pengen membangun kelas, dan satu kelasnya 60-80 juta satu kelas. Kan Masya Allah itu kalau selama kelasnya dipakai akan mengalir pahala yang besar. Ternyata kemudian paman saya itu ngeliatin gitu rumah itu, dan kemudian berkata, ndak nak, biarin aja, jangan dijual, ini peninggalan kakek. Ndak tega saya menjual. Saya bilang, orang-orang Jawa terutama selalu menganggap bahwasanya peninggalan orang tua itu cara berbaktinya itu dengan merawat apa yang ditinggalkan. Padahal kalau kita mengerti cara berbakti kepada peninggalan harta yang ditinggalkan orang tua kita, bukan menjaganya supaya kemudian tidak kita jual, tapi adalah menjadikan itu menjadi bekal kita untuk akhirat. Itu fungsinya harta dicari oleh orang tua kita. Tapi qadarullah ma yasha, kemudian dia memandang itu, lalu kemudian akhirnya apa? Dia menahan diri untuk tidak kemudian menjualnya. Ternyata tidak lama setelah itu kemudian akhirnya Allah takdirkan beliau meninggal dunia. Masya Allah. Yang miris adalah ketika saya kemudian mendapati amanah dari kakak-kakaknya, adik-adiknya untuk menghitung warisan, karena beliau tidak punya istri, tidak punya anak. Berarti kakak-kakaknya itu yang dapat warisan itu. Dan saya tahu di antara kakak-kakak itu, di antara adiknya ada yang tidak cocok dengan beliau, ada yang tidak pernah berkunjung kepada beliau kecuali sekali dua kali saja. Tapi yang namanya dia sudah meninggal, dia dapat warisan. Tapi disitulah kita paham, Masya Allah ya, memang dunia itu penipu paling ulung. Padahal kalau beliau itu sejenak ya sudah, yuk kita jual, yuk kita ganti, atau kemudian ini nanti jual ya, nanti sebagian untuk pondok. Masya Allah, maka setiap bangunan itu dimanfaatkan maka mengalir pahala tanpa henti kepadanya. Tapi itulah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka tidaklah kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Makanya kita harus paham supaya kita tidak menjadi korban berikutnya dari penipuan berkedok manis yang bernama dunia. Makanya kemudian yang dinamakan dengan dunia itu, yang dinamakan zuhud itu apa? Yang dinamakan zuhud adalah meletakkan harta itu di tangan dan tidak meletakkan harta pada hati. Makanya silahkan antum kaya, tidak ada satupun dalil yang menerangkan tentang haramnya harta, dan tidak ada yang menerangkan tentang haramnya materi, karena sesungguhnya tidak ada itu. Tapi yang kita harus perhatikan, letakkanlah pada tangan, dan itulah yang paling sulit dalam satu intisari bernama zuhud. Kemudian yang ketiga, para ulama kemudian menerangkan tentang zuhud itu apa sih? Zuhud itu adalah ketika Imam Ahmad ditanya, ketika kamu beramal, kamu tidak ingin mendapatkan balasannya di dunia, itu orang yang zuhud. Sebagaimana ketika antum kehilangan barang, antum tidak ingin untuk mendapatkan balasannya di dunia, itu orang yang zuhud. Jadi misalkan anak kehilangan handphone nih, Xiaomi. Orang yang tidak zuhud itu apa? Ya Allah, tidak apa-apa ya Allah kehilangan Xiaomi, tapi ganti iPhone ya. Nah itu orang tidak zuhud itu. Kenapa? Karena dia mengharapkan balasan di dunia. Tapi kalau ana dan antum kehilangan handphone, kemudian kita, ya Allah, saya ridho dikasih sakit, saya ridho barang saya hilang, saya ridho saya diginikan sama orang, saya tidak minta balasan di dunia, saya minta balasannya nanti di akhirat.
Maka itulah orang yang zuhud. Kenapa? Karena dia lebih terikat kepada balasan akhirat lebih banyak daripada balasan di dunia. Nah, itulah kriteria tentang orang yang zuhud. Di situ kita harus paham perkara apa yang bisa menjadikan kita zuhud. Ya, salah satunya adalah mengingat mati. Mati itu menjadikan kita berpikir bahwasanya dunia itu tidak perlu menempati hati kita. Mati itu mengingatkan kepada kita bahwasanya kemudian harta, bahwasanya balasan itu lebih baik nanti ketika mati, karena balasan di dunia itu kemudian tidak akan pernah mengenyangkan. Balasan di dunia itu tidak pernah membuat kita puas. Makanya kalau kita berbuat baik jangan minta dunianya, jangan minta di dunia, minta nanti di akhirat saja. Sedekah itu sudah letakkan sama Allah, tidak usah minta 700 kali lipat di dunia, tidak usah lah. Kalau Allah yang memberikan terima, tapi kalau Allah tidak ngasihkan kita terima. Kenapa? Karena kita menginginkan balasan akhirat lebih banyak daripada balasan di dunia. Makanya kemarin saya sampaikan atau belum ya, mungkin saya ulangi saja. Makanya para sahabat itu kalau mereka habis beramal, kok tiba-tiba dimudahkan dalam banyak hal, mereka itu pasti sedih. Mereka sedih ketika ditanyakan kenapa kalian sedih ketika habis beribadah mendapatkan kemudahan ini, kemudahan ini. Karena mereka khawatir jangan-jangan ini adalah kebaikan yang Allah segerakan di dunia dan tidak ada lagi balasan kami di akhirat. Nah, itulah yang menjadikan kita juga mikir, jangan sampai loh kebaikan yang kita torehkan dalam amal kehidupan di dunia ternyata hanya dibalas oleh Allah di dunia, tetapi tidak ada balasan untuk kita di akhirat. Karena apa? Orang yang zuhud adalah orang yang meminta balasan di akhirat dan tidak meminta balasan di dunia. Antum dihujat, tidak usah minta balasan di dunia. Ya Allah, moga-moga yang menghujat saya sakit separah-parahnya, matanya miring, kemudian mobilnya rusak. Tidak usah. Memang kita puas sebentar, tapi setelah itu tidak ada lagi kepuasan. Kalau kita dihujat, diapain, apapun, dikurangi hak kita, diambil harta kita, ngomong, berdoalah kepada Allah, saya minta balasannya di dunia, saya minta balasannya di akhirat, karena kita tahu balasan di akhirat itu selalu lebih besar daripada balasan di dunia. Makanya kan Bapak tahu, nanti di dalam buku yang lainnya ada, di dalam buku yang lain itu dijelaskan orang yang paling terakhir masuk ke surga itu adalah orang yang mendapatkan kerajaan seluas langit dan bumi 10 kali lipat. Itu yang paling rendah, itu yang paling rendah kualitasnya. Makanya disitulah kita paham balasan di akhirat selalu lebih besar daripada balasan di dunia. Nah, sekarang mari kita kemudian bahas. Kemarin kita telah membahas pula bahwasanya ziarah kubur dan lain sebagainya, kita telah membahasnya. Bahwasanya kita membahas ziarah kubur itu merupakan perkara yang dulunya dilarang oleh Nabi. Kenapa kok ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi pertama kali? Sebagaimana keterangan dalam riwayat Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya itu dulunya melarang kalian untuk mendatangi kubur. Kenapa sih? Awal-awal itu ketika dakwah disampaikan oleh Rasul, larang dulu supaya kemudian tidak melakukan itu dulu. Dan kita harus paham kan, sumber asal muasal kesyirikan dikatakan oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir itu ada dua. Sumber asal syirik itu sebenarnya dua berpulangnya. Satu umatnya Nabi Ibrahim, dua umatnya Nabi Nuh, itu saja. Umatnya Nabi Ibrahim itu apa syiriknya? Syiriknya itu meyakini benda-benda di langit itu mereka anggap merupakan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya kalau kita melihat kulturnya masyarakat Yunani kuno itu kemudian apa? Itu Tuhan-Tuhan mereka itu dewa Zeus, dewa ini, Pegasus, meteor. Ingat gak ketika dulu masih kecil kartun-kartun kita kan Pegasus. Nah, itu sebenarnya syirik-syirik. Thorn, semua itulah. Bapak-bapak lebih tahu lah daripada saya. Kalau saya tahunya tinju Pegasus itu ya. Itu ternyata kemudian kulturnya dari masyarakat Ibrahim, masyarakat umatnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Umatnya Nabi Ibrahim itu kesyirikannya bukan kepada patung-patung dari orang-orang yang mati, tapi patung-patung yang dibuat oleh innalillahi. Apa-apa. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sampai mana tadi? Atau ya. Saya orangnya gitu. Ya, jadi harus dimaklumi. Kalau lagi cerita retak gitu, lupa langsung. Patung.
Patung yang sebelah apa tadi? Iya, patung. Jadi makanya patung yang dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim itu apa? Yaitu patung-patung benda di langit. Dan saya ingatkan ya, saya ingin luruskan dulu. Pengertian dan pemahaman kita yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang mencari-cari Tuhan ketika kecil, itu pemahaman yang kurang benar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah mencari-cari Tuhan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, itu Nabi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tetapi Nabi Ibrahim sedang menyampaikan kepada kaumnya, apakah kalian menyembah kepada bintang tuh, nanti bintang hilang, nyembah kepada bulan, bulan itu hilang, nanti nyembah kepada matahari, matahari itu hilang. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang kemudian menyembah kepada patung. Kenapa? Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir, dua ulama gede loh, yang satu dalam masalah tafsir, yang satu dalam masalah hadis. Mereka berdua itu menyampaikan bahwasanya cerita yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, maka itu cerita yang salah tafsir, karena penafsirannya bukan gitu. Tetapi sesungguhnya Nabi Ibrahim itu sudah faham tentang akidah dari semenjak kecil, dan ketika Allah menyampaikan itu, dia sedang menyampaikan kepada umatnya, apakah kalian menyembah kepada matahari, bulan ataupun bintang. Itu yang benar. Dan perhatikan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu berkata, sangat mustahil difahami kalau ada orang yang kelak menjadi seorang nabi, tapi ketika masih balik dia masih meraba-raba siapa Tuhannya. Kok kelihatannya susah dimaklumin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja yang kelak akan menjadi seorang nabi saja dijaga oleh Allah dari kecil loh. Bapak-bapak kan tahu kan apa itu penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah minum khamr, tidak pernah menyembah kepada patung. Dan di antara penjagaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu apa? Allah itu kemudian bedah Nabi Muhammad, kemudian Allah keluarkan hitam yang kemudian Allah suruh malaikat Jibril untuk kemudian membedah dadanya Nabi Ibrahim, kemudian dibersihkan dadanya Nabi Ibrahim kan? Dadanya Nabi Muhammad SAW. Berapa kali itu? 2 kali. Dan itu betul-betul kelihatan bekas jahitan dari dadanya Rasulullah SAW. Siapa yang melihat bekas jahitan dadanya Nabi? Yaitu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, kuntu ara asarul makhid fi sadri Rasulillah. Saya adalah orang yang melihat langsung bagaimana bekas jahitan dari malaikat Jibril pada dadanya Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad dibedah 2 kali. Dibedah 2 kali, bahkan ketika ke Syam dilindungi dengan awan di dalam kitab-kitab sirah. Kalau Nabi Muhammad saja sedetil itu Allah menjaganya, apakah kemudian Nabi Ibrahim itu tidak sama? Samalah, Nabi Ibrahim itu dijaga betul oleh Allah. Makanya beliau itu sudah paham akidah dari semenjak kecil. Makanya pemahaman yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, meraba-raba siapa Tuhannya, maka itu penafsirannya kurang benar. Tetapi yang benar, saat itu Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan umatnya ketika menerangkan kebatilan umatnya ketika menyembah kepada benda-benda di langit. Itu yang benar. Kemudian kesyirikan yang kedua itu kesyirikan kepada Nabi Nuh, yaitu apa? Kesyirikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah disitulah kita paham Nabi Muhammad SAW ketika mengerti bahwasanya para sahabatnya di awal-awal ketika beliau berdakwah di kota Mekah, bahwasanya Nabi Muhammad melihat para sahabat yang masih lemah di dalam akidah, maka sesungguhnya Nabi itu melarang mereka untuk ziarah kepada kubur karena khawatir mereka akan terpleset di dalam kuburnya dan kemudian melakukan kesyirikan kepada kubur. Loh Ustadz, emang para sahabat itu lemahkah ketika awal-awal akidah disampaikan oleh Nabi? Iyalah, namanya awal-awal baru disampaikan kok. Mana dalilnya bahwasanya para sahabat di awal-awal Nabi berdakwah itu lemah di dalam akidah? Contoh, yaitu adalah ketika orang-orang musyrik itu punya tempat yang namanya disebut dengan Datu Anwatin. Bapak tahu Datu Anwat? Datu Anwat itu adalah sebuah tempat digantungannya senjata. Jadi orang-orang Quraisy, orang musyrikun itu kalau mereka habis perang, mereka menggantungkan senjata mereka itu pada satu tempat yang bernama Datu Anwatin. Para sahabat ketika melihat itu tergoda, dalam tanda kutip, ingin punya kayak gitu. Makanya kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ij'al lana Datu Anwatin kama lahum Datu Anwatin. Ya Rasulullah, tolong kami dibuatkan Datu Anwatin sebagaimana mereka punya Datu Anwat. Maka kemudian Rasulullah marah dan berkata,
kalian itu berkata sebagaimana perkataannya Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka itu punya Tuhan. Nah, itu dalil di awal-awal bahwasanya para sahabat masih ditempa oleh Nabi tentang akidahnya. Makanya kemudian kenapa dilarang untuk ziarah kubur? Karena Nabi sudah tahu bahwasanya kuburan itu tempat kesyirikan. Ya, makanya kemudian ziarah kubur itu, namanya kubur itu hati-hati, betul, harus disikapi dengan hati-hati, betul. Kalau tidak akan terpeleset di dalam masalah yang disebut dengan kesyirikan. Makanya Nabi melarang pertama kali. Kenapa para sahabat tidak boleh ziarah kubur awal-awal? Karena khawatir akidahnya belum kuat, sudah masuk ke kuburan dan akhirnya jatuh di dalam kesyirikan. Makanya dilarang di awal-awal Islam. Makanya masalah kuburan itu masalah yang selalu diperhatikan oleh Nabi, kan? Makanya Nabi 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, kan wasiatnya banyak, Pak. Saya punya buku 100 wasiat Nabi sebelum meninggal, 100 hari sebelum meninggal. Ada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satunya apa? Salah satunya Nabi sudah mengingatkan kepada umatnya, laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah itu 100 hari sebelum meninggal dunia sudah mengatakan, laknatnya Allah bagi orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Dan itu disampaikan Nabi. Berarti Nabi itu ngerti kulturnya masyarakat saat itu dekat sekali dengan kesyirikan pada satu tempat yang bernama kuburan. Nah, disitulah kita memahami bahwasanya kenapa akhirnya di awal-awal Islam ziarah kubur itu diharamkan. Ya, jadi boleh nggak kita, Ustadz, kalau melihat sesuatu kemudian kita khawatir akan terjatuh dalam kesyirikan, kita melarang? Boleh. Karena apa? Perkara akidah merupakan perkara yang penting bagi kita untuk menjaga anak-anak kita dan diri kita. Contoh, kita melarang anak kita pergi ke tempat-tempat kesyirikan. Ada tempat ibadah agama lain, boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh lah, nggak boleh, Pak, kita pergi ke tempat-tempat ibadahnya orang lain. Walaupun dengan tujuan berdharma wisata itu sebenarnya tidak boleh. Bukan berarti kita ngerusak loh ya, tidak boleh ngerusak. Tapi tidak boleh kita datang lalu menikmati foto-foto di tempat ibadah, itu tuh tidak boleh. Apapun itu, ibadah yang sudah ratusan tahun, tempat ibadah yang sudah ratusan tahun, atau ibadah tempat ibadah yang baru dibangun dengan penampilan yang indah, tidak boleh, haram, tidak boleh. Ya, seorang muslim tuh tidak boleh datang ke tempat-tempat semacam itu. Jadi tidak boleh dia. Kenapa? Itulah kekuatan akidah, itu tauhid. Tidak boleh bagi kita untuk datang ke tempat itu. Kenapa? Kita menjaga diri kita sampai kemudian supaya terjaga akidah kita. Apalagi sampai meyakini sesuatu, menyentuhnya nanti akan mendatangkan keberkahan. Ini gimana ini? Sudah ibadahnya bukan ibadah agama kita, agama Allah, bukan ibadah tempat kaum muslimin. Sudah gitu kita di dalam tempat itu kita meyakini nanti kalau begini, nanti begini, nanti kalau begini, begini. Masya Allah, itu rusak itu. Dan rusaknya akidah itu sesuatu yang paling disenangi iblis. Kenapa? Rusaknya orang di dalam akidah, maka sesungguhnya rusaknya orang di dalam akidah merusak seluruh amal yang dilakukan dia di hadapan Allah. Dan lembut, syirik itu lembut banget, ya. Makanya kemudian kesyirikan itu karena banyak kita tidak mengetahui itu syiriknya itu lembut-lembut tanpa disadari oleh orang. Bahkan di tempat-tempat yang barokah sekalipun, Mekah dan Madinah saja, bahkan di tempat yang paling barokah Mekah dan Madinah saja, kita melihat banyak kesyirikan, kan? Yaitu kiswah dipotong, lalu kemudian apa? Diyakini bahwasanya itu mempunyai kedudukan tertentu. Coba. Kemudian ketika di Arafah, kemudian diyakini mempertemukan antara laki-laki dengan perempuan, kan? Masya Allah. Makanya nama orang Indonesia semua, kan? Parto dan Parti, Masya Allah. Itu masih mending itu. Kalau misalnya Joko dan Bambang kan bahaya. Makanya kemudian akhirnya apa? Kesyirikan itu. Makanya kesyirikan perkara yang harus senantiasa kita pegang dan genggam erat, itu adalah masalah akidah. Makanya pertama kali ziarah kubur itu dilarang semacam itu. Maka kemudian yang kita harus pahami dulu, yaitu yang kedua, setelah kita memahami bagaimana ziarah kubur, awalnya kenapa dilarang, yang kedua yang kita harus pahami, sesungguhnya kita harus paham yang namanya kuburan itu dimanapun tempatnya sama. Tidak ada kemudian kuburan yang kita istimewakan daripada kuburan yang lainnya sampai kita berhasrat ke kuburan itu karena merasa kuburan itu lebih utama daripada kuburan yang lainnya. Itu tidak ada, Pak. Karena apa? Semua kuburan itu di dalam sunnah, di dalam syariat Islam ini sama.
Saya mau pergi kemana? Jauh sana. Ngapain? Ziarah kubur. Loh, kan di sini ada. Enggak apa-apa, saya di sana lebih khusyuk. Enggak bisa. Yang namanya kuburan, semua kuburan itu sama. Kalau niat kita adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian, maaf, kalau mengingatkan kepada kematian, semua tempat itu sama. Tidak perlu bagi kita mengkhususkan kuburan ini lebih utama daripada kuburan ini. Tidak perlu mengkhususkan kuburan ini lebih utama daripada kuburan di sana. Itu tidak ada. Kalau memang itu ada dan itu memang dijadikan menjadi bagian dari syariatnya Nabi, maaf, pasti Nabi sudah ngajak para sahabat untuk mencari kuburannya Nabi Ibrahim dulu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Itu siapa? Nabi Ibrahim kan? Siapa orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah ketika pada waktu hari kiamat nanti? Yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah itu Nabi Ibrahim. Aina awwala ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama kali dikasih pakaian ketika habis ditelanjangi semua manusia di padang mahsyar, yang dikasih pakaian pertama kali itu Nabi Ibrahim. Tapi pernah nggak Nabi mengajak para sahabat, yuk kita cari kuburannya Nabi Ibrahim? Di mana kuburannya Nabi Ibrahim? Di Palestina. Sebagaimana kuburan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu kan meminta supaya dikuburkan di Palestina, supaya dimatikan di Palestina, dan Allah kabulkan. Nabi Musa diwafatkan oleh Allah di Palestina sesuai dengan permintaannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, wafatkan saya di Palestina, dan Allah kabulkan. Tapi pernah nggak kemudian Nabi mengajak Abu Bakar, Umar, Utsman untuk datang ke tempat-tempat itu? Nggak ada, Pak, nggak ada. Kalau ada, ayo kita pelajari hadisnya bareng-bareng. Tapi pernah Nabi kemudian mencari kuburannya Nabi Ibrahim? Enggak. Nabi kalau mengingat mati kemana? Ke Baqi. Cukup ke Baqi. Baqi itu kuburan di mana? Di Madinah. Cukup di situ saja. Makanya dalam satu riwayat yang panjang, riwayat Muslim, yaitu adalah ketika Nabi tidur bersama Aisyah, tiba-tiba tengah malam kemudian Nabi itu bangkit dari tidurnya. Ibunda Aisyah itu ngeraba-ngeraba tempat tidur, tidak ada Rasulullah. Wah, Ibunda Aisyah kemudian terbakar cemburu. Wah, ini kemana ini suami? Itu di situ kita harus paham, sesolihah-solehahnya seorang wanita pasti punya cemburu. Ya, makanya mau poligami harus mikir-mikir ya. Kemudian Rasulullah tidak ada. Kemudian Ibunda Aisyah panggil siapa? Panggil Barirah. Barirah itu siapa? Budaknya Ibunda Aisyah, yang merupakan mantan istrinya Mughis radhiyallahu anhu. Barirah tututi, kemana Rasulullah itu pergi? Ternyata Rasulullah pergi kemana? Ternyata Rasulullah pergi ziarah kubur ke Baqi. Dilakukan kapan? Tengah malam. Nah, makanya Pak, kalau ziarah kubur itu yang sunnah itu tengah malam. Masya Allah. Karena Rasulullah itu ziarah kuburnya malam, hadis itu. Maka kemudian setelah ditelusuri, Barirah kemudian lihat Rasulullah di Baqi, berdoa. Maka kemudian Aisyah kemudian nyusul Rasulullah SAW di kuburan. Nah, di situ kita paham, Rasulullah ketika mengingat mati, Rasulullah tidak pergi jauh-jauh ke Palestina. Padahal semua nabi itu bersaudara atau tidak? Semua nabi bersaudara atau tidak? Bersaudara, terutama Rasulullah dengan Nabi Ibrahim bersaudara atau tidak? Bersaudara. Tapi Nabi kemudian ketika mengingat mati, maaf, Nabi tidak pergi ke Palestina. Nabi cukup di Baqi saja untuk mengingat mati, dan dilakukan oleh beliau tengah malam. Ayolah, insya Allah kita amalkan sunnah ini, datang ke kuburan tengah malam. Dan kemudian Rasulullah mengingat mati di situ. Jadi kemudian yang kita pahami sebelum kita mempelajari tentang ini, kita harus paham semua kuburan itu sama sifatnya untuk mengingatkan kita kepada kematian. Kalau kita kemudian sudah di kuburan kok nggak ingat mati, berarti tanya sama Allah, Pak, dosa apa yang kamu lakukan sampai kamu tidak mampu untuk mengingat mati ketika di hadapan kuburan. Padahal ziarah kubur itu salah satu di antara obat yang paling pahit untuk ngingetin mati. Saya tidak tahu ya manusia hari ini kayak apa, tapi lihat hari ini manusia itu memperlakukan kuburan sudah tidak lagi menjadi tempat yang mengingatkan mati, Pak. Makanya kita lihat saja itu kuburan di mana itu? Dekat Jatinegara itu kuburan apa itu? Di depan Telkom itu Masya Allah, Pak, bukan ngingetin mati itu, ada yang jualan cilok. Yang saya punya kajian di masjidnya itu kan ada. Saya tuh kalau lewat tuh ada orang jualan cilok, ada yang pacaran, motornya ada, orangnya ndak ada. Masya Allah. Padahal itu di kuburan itu.
Loh, kalau sampai kuburan aja kita masih bernafsu untuk melakukan itu, berarti kita ini pantas bertanya sama Allah dalam sujud yang panjang, dosa apa yang kita lakukan sampai Allah haramkan kuburan untuk melunakkan hati kita, sampai Allah haramkan kuburan untuk ngingetin hati kita. Itu pasti hitam banget hatinya. Makanya sampai kemudian apa? Candaan, dibuat candaan kan sekarang itu. Sampai orang mati, bukan ngingetin mati, dibuat bercandaan. Dibuat bercandaan, harusnya itu mengingat mati. Kalau kita hidup Pak, kalau zaman salafus saleh mereka hidup zaman sekarang, melihat cara kita bercanda tentang kematian, mungkin geleng-geleng. Ya Allah, kalian membicarakan sesuatu yang dulunya membuat kami menangis, tapi hari ini membuat kalian ketawa. Coba tanya sama Allah, dosa apa kita ini semuanya di hadapan Allah sampai tidak bisa ingat itu. Ya, makanya Masya Allah, sampai kita kan lihat ada grup band aja namanya apa? Kuburan. Coba. Karena kemudian apa? Karena tidak paham, tidak ngerti itu. Makanya kita ini Masya Allah, disitulah kita memahami. Makanya saya pernah ditanya ini, ada pertanyaan seorang ikhwan. Ya. Ikhwan ini bertanya gini, Ustadz saya ini Alhamdulillah tidak melakukan dosa-dosa besar. Saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah minum khamar. Tapi kenapa ya saya itu kalau membaca Al-Quran dan mengingat perkara akhirat kok susah ya? Kalau kemudian membaca Al-Quran tidak pernah sedih itu, walaupun saya membaca ayat-ayat yang bersifat menerangkan tentang akhirat. Tapi saya punya teman Ustadz, dia itu dulunya pecandu khamar, kerjaannya tiap malam datang ke klub dan ke diskotik. Tapi Masya Allah, ketika dia balik, dia bertobat. Masya Allah, setiap saya mencuri pandang ketika dia beribadah, kok gampang banget nangis ya Ustadz. Padahal dia melakukan dosa besar yang banyak. Padahal saya tidak pernah minum khamar aja tidak ngerti saya. Judulnya khamar aja saya tidak tahu. Congyang apa tidak tahu saya namanya. Tahu congyang ya? Itu saya tidak tahu namanya, saya tidak tahu. Tapi saya ketika baca dan yang lain itu susah untuk menangis. Kenapa dia pelaku dosa besar tapi justru ketika dia balik taubat kepada Allah cepat hatinya lembut. Aduh, saya tuh mikir apa jawabannya ya. Jangan-jangan di antara jawaban itu apa? Mungkin kita tidak pernah melakukan dosa besar. Tapi mungkin ternyata hati kita itu merespon setiap dosa-dosa kecil terlalu banyak sampai hati kita menjadi hitam. Ketika hati kita menjadi hitam terlalu banyak, tidaklah gunung itu terbentuk kecuali karena kerikil yang terkumpul, dan tidaklah api semakin besar kecuali banyaknya ranting yang kita kumpulkan. Makanya Masya Allah, hati-hati sama dosa kecil, karena dosa kecil itu tanpa kita sadari. Ngaji, tapi kemudian kenapa kok semakin jauh dari Allah ya khusyuknya? Ya mungkin karena kita menjauh dari dosa besar. Kita nggak mau mendekat kepada zina, nggak mau mendekat kepada khamar, tapi kamu gemar melakukan dosa-dosa kecil tanpa kamu sadari ketika kamu jarang bertaubat. Itu loh yang menjadikan hati kita mungkin jauh lebih keras daripada orang yang melakukan dosa besar, tapi ketika balik Allah langsung berikan kebaikan kepadanya, kepada hati yang tunduk dan patuh, serta hati yang kemudian lembut ketika dia merespon setiap kebenaran. Jadi hati dosa kecil. Apalagi kalau kemudian ngaji sudah menyibukkan dengan perkataan orang, sudah kesana kemari membawa bangkeknya teman, ya Allah, bangkek saudaranya. Buat diet gitu loh, kalau sudah ngaji itu diet gitu loh. Bukan diet dari kemudian kambing, bukan diet dari kemudian ayam, diet dari bangkek saudaramu. Maka yang khawatir apa? Akhirnya ngaji tapi sibuk ngurusin itu. Namanya, indah betul namanya. Namanya sih kelihatannya pakai nama kunyah, tapi akhlaknya amburadul. Tidak ada harganya tidak ada harganya orang beriman di hadapan dia. Orang kayak gitu, apa? Disibukkan, dikasih hukuman itu oleh Allah. Apa dikasih hukumannya? Sibuk dia ngomongin orang, sibuk hanya untuk memindahkan omongan orang ke omongan orang. Sudah itu. Itu hukuman dari Allah. Akhirnya apa? Tidak sibuk dengan kalamullah. Dia sibuk dengan perkataan manusia. Hafalannya tidak pernah nambah-nambah. 3 surat yang terakhir aja. Dzikir pagi, dzikir petang tidak pernah nambah. Tapi kalau sudah ngomongin orang, canggih. Mau yang bab apa? Karena saya masih punya kopasnya ini. Screenshotnya masih ada saya, teman-teman. Tapi ternyata rusak. Itu hukuman loh. Jangan kita kira itu bukan hukuman. Hukuman itu akhi. Mungkin jenggotnya panjang, mungkin jilbabnya gede. Tapi hijrah itu apalah hanya merubah penampilan tok. Numbuhkan jenggot itu tidak bayar, gampang. Apalagi dengan numbuhkan jenggot akhwat banyak ngelirik kan. Coba kan sudah mulai kayak gitu salah.
Kan semakin salah kan? Ya, kemudian kita hanya kemudian hijrah penampilan tok, tapi tidak hijrah hati untuk kemudian lebih bersih, lebih berakhlak kepada orang yang beriman. Berarti kamu itu hanya hijrah pakaian tok, tapi tidak hijrah hati. Jiwanya tambah kotor ketika membenci orang yang beriman. Mana ada sih kebenaran itu menjadikan kita ganas sama orang yang beriman? Anak ingin tahu. Sunnah mana yang menjadikan kita ganas sama orang yang beriman itu sunnah mana? Ya kalau tidak sependapat ya wajar lah. Ali bin Abi Thalib itu kemudian berselisih sama Muawiyah atau enggak? Berselisih sama Muawiyah. Tapi pernah nggak Ali itu mengatakan Muawiyah Khawarij? Coba cari kalau ada. Padahal Muawiyah saat itu kemudian menuntut keadilan kepada sahabat Ali loh. Dua-duanya kita cintai loh. Ini dua-duanya sahabat besar. Tapi apakah mereka gampang untuk menyesatkan sekali berali bin Abi Thalib? Enggak. Padahal beliau penduduk surga. Muawiyah sahabat besar yang dicintai Nabi. Lah kita baru ngaku belum tentu aja belum diterima kan? Tapi kemudian sudah kayak gitu. Karena khawatir kita disibukkan dengan perkataan yang semacam itu, rusak kita akhirnya. Ya, makanya yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Jangan disibukkan dengan itu, sibukkanlah dengan perkataan Allah, perkataan Rasul. Sudah, ya, itu yang jauh lebih baik untuk kita dan jauh lebih baik untuk kehidupan akhirat kita. Saya ingetin loh ya, masalah kalau sudah berkaitan kepada orang yang beriman, ini bukan masalah saya ngerasain, bukan. Ini untuk siapapun nanti, supaya kita ngerti kalau anak dan antum sudah ngaji, sikap yang harus kita miliki itu harus punya akhlak gitu loh sama orang yang beriman, walaupun kita tidak sependapat tentang satu dua perkara itu ya lumrah lah itu. Kalau kemudian masing-masing punya dalil, kecuali yang satu tidak punya dalil, baru kita kemudian ini, kalaupun pengen menyampaikan, ya datangi rumahnya, katanya memberikan nasihat 4 mata, kan harus 4 mata, jangan hanya pintar ngomong tok. Makul itu pernah sholat, kemudian di sampingnya ada orang yang sholatnya tuh rukuknya lama, sujudnya lama. Tahu Makul itu salah satu ulama besar. Kemudian ketika rukuknya lama, sujudnya lama, Makul berkata di dalam hatinya, alah, riak, rukuknya riak, sujudnya riak. Ya, dia cuma batin. Tahu batin kan? Batin itu apa ya? Bahasa Indonesianya saya tidak tahu dari kemana. Bahasa Indonesianya membatin, ya. Kemudian bahasa Jawanya batin. Lihat, dia hanya batin tok di dalam hati. Tapi lihat hukuman yang Allah berikan. Setelah itu kemudian dia tidak mampu nangis selama 1 bulan. 1 bulan dia tidak mampu nangis. Dicari-cari, kenapa saya tidak bisa nangis satu persatu, dosanya dibuka-buka gitu. Ya Allah, ini dosa gara-gara saya itu memvonis hatinya seseorang. Padahal cuma batin loh itu, belum nge-share. Belum nge-share. Apalagi nge-share. Itu baru batin tok. Itu supaya kita paham. Kenapa saya sampaikan kayak gini? Ya supaya kita ngerti sesungguhnya perkara itu menjadikan kita rusak agama kita. Dan kembali kita kemudian menempatkan yang kedua. Yang kedua itu apa? Semua kuburan itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kuburan itu sama, kecuali tempat ya Pak. Kapan kita menempatkan kuburan itu beda? Kalau kamu pengen dimatikan, nah itu boleh membedakan. Saya pengen dimatikan di Madinah, boleh atau tidak boleh? Boleh. Kenapa? Karena kita tahu hadis Rasulullah, faman istata'a minkum ayyamut sabil madinati falyamut fiha fa inni asfa'u ilaikum yaumal qiyamah. Kalau siapapun di antara kalian yang pengen mati, silahkan matinya itu di kota Madinah, karena aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian kalau kalian itu mati di kota Madinah. Boleh nggak kita pengen minta mati di kota Madinah? Boleh, tidak apa-apa, silahkan, tidak ada masalah itu. Tapi kalau mengingatkan mati, semua kuburan itu sama, tidak usah dibeda-bedakan. Jadi tidak perlu saya pergi kemana? Saya pengen ke Baki untuk ngingatin mati, tidak usah jauh-jauh. Di sini aja sama kalau mengingatin mati. Kuburan kampung saya, kuburan kemudian miliknya bapak orang Betawi, sama saja ngingetin mati, dan satu kuburan dengan kuburan yang lain itu sama. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami. Kalau kita kemudian sudah menempatkan kuburan, yang ketiga kita harus pahami, semua kuburan jangan pernah memperlakukan kuburan sebagaimana memperlakukan kehidupan kita layaknya kehidupan di dunia. Nah, itu beda. Ya, kenapa? Seringnya kita, karena minimnya pengetahuan kita, sering secara tidak sadar kita menempatkan kuburan
Itu sebagaimana kita memperlakukan rumah-rumah kita dan menempatkan bagaimana kehidupan di dunia. Contohnya Ustaz, gampang gini aja loh. Kita ini kadang-kadang masih suka berpikir, ya Allah ini orang kuburannya kering, tidak dibersihkan, rumputnya panjang. Kemudian kita komentar tanpa kita sadari, anaknya itu tidak ketal loh, ini anaknya ini tidak bakti sama sekali, hanya nikmatin warisan tok. Kuburan bapaknya tidak pernah kemudian kuburan ibunya tidak pernah kemudian dirawat. Seakan-akan kalau kita mendapati ada kuburan orang tua dari seorang anak kemudian kotor, banyak kemudian rumputnya, kita langsung mengecap bahwasanya anaknya itu durhaka disebabkan tidak merawat kuburan orang tua. Padahal kemudian boleh nggak? Apakah ada kewajiban kita untuk merawat kuburan, mencabutin rumputnya? Tidak ada. Tapi kalau mau dilakukan boleh, tidak ada larangan. Tapi kalau kemudian kita tidak boleh satu persepsi, tidak boleh punya pemahaman, kalau tidak melakukan itu kemudian berarti anaknya itu durhaka. Tidak ada. Itu karena kita menganggap kuburan itu kayak rumah. Wah, kuburannya ya Allah, ibunya kasihan banget, rumputnya tinggi-tinggi itu. Loh, emang ibunya ngerasa apa di dalam kuburan itu? Kenapa Bu sedih ini, mosok kuburan saya rumputnya tinggi-tinggi? Tidak ada. Tidak ada. Sebagaimana kemudian kadang-kadang kita memperlakukan kayak kemudian hidup harus disiram, harus dibersih. Silahkan kalau ingin melakukan itu, tidak ada larangan di dalam Islam. Tapi kalau kita melakukan itu sembari disertai dengan keyakinan bahwasanya yang tidak melakukan itu adalah salah, akhirnya tidak boleh. Kenapa? Berbakti sama orang tua ketika sudah meninggal, buka dong hadisnya, buka ilmunya. Oh, kalau ingin berbakti sama orang tua kalau sudah meninggal dunia itu apa? 1, mendoakan. 2, jadi anak yang sholih. Kalau antum tidak sholih, doanya tidak akan diterima sama Allah. Kalau antum mendoakan orang tua antum, tidak akan pernah sampai kepada orang tuanya. 3, yaitu adalah sambung tali silaturahmi yang pernah disambung sama orang tua kita. Orang tua kita itu dulu akrabnya sama siapa? Oh, sama bu dokter sana. Sudah datangin ke sana, sambung telepon. Kenapa? Kalau antum menyambungnya, ngalir pahala untuk orang tua kita. Sedekah atas nama ibu kita, sedekah yang paling afdal untuk orang yang sudah meninggal dunia itu apa? Ijril ma', alirkan air. Cari itu informasi pondok-pondok pesantren yang baru membangun air. Katakan butuh berapa ini Pak, membangun sumurnya 40 juta, ya sudah bismillah saya yang cukupin atas nama ibu saya. Itu yang benar. Kenapa air itu? Air itu penting Pak, dari dulu sampai sekarang. Makanya salah satu di antara yang kita pahami, coba lihat perempuan yang masuk surga ngasih air ke anjing. Simpel sebenarnya itu kalau kita ngasih air itu. Ngasih air, ada kajian bahwa air sekali-kali airnya yang agak berwarna gitu loh, jangan putih. Setiap pengajian kok air putih terus itu kan. Yang buat sekali-kali yang ikut kajian tuh air teh gitu loh. Yang ikut ngaji kalau ustadznya sih insya Allah sudah ada yang coklat, hitam, banyak lah ustadznya. Sampai kencing-kencing terus ustadznya. Kalau kemudian jamaahnya kan jarang yang sekali-kali lah kita bawa air untuk memuliakan. Ada sana pengajian saya bawa airnya. Air itu penting loh. Dan boleh bagi kita kemudian kalau ibu kita sudah meninggal sedekah atas nama air. Itu makanya dulu saya cari itu pertama kali apa? Air. Saya cari pondok pesantren yang baru bangun, kemudian ternyata butuh uang yang gede. Kemudian saya ajak beberapa saudara, ayo kepada ibu-ibu kita. Kenapa? Selama air itu ngalir mendatangkan pahala tanpa putus, dipakai untuk wudhu, dipakai untuk sholat, dipakai untuk mandi janabah, dipakai semuanya, jadi pahala yang besar itu. Yang paling afdal air. Dulu saya punya kesalahan. Kesalahan saya apa? Ketika saya membaca hadis itu dari sahabat Sa'ad, saya cuma menyangka mengalirkan air itu dalam konteks tekstual saat itu, karena memang butuh air. Tapi ternyata saya mendapati penjelasan dari para ulama hari ini, enggak, air itu sampai kapanpun kita butuh. Dan sampai kapanpun sedekah air itu besar pahalanya. Enggak usah jauh-jauh Pak, di Afrika aja kita masih banyak butuh kok tempat air. Tidak usah di sini aja Bekasi. Saya punya ikhwan itu di GTA. GTA itu gerakan orang tua asuh atau apa itu? Geria tabungan akhirat. Itu kemudian dia itu bawa air itu di Bekasi Utara yang jauh-jauh itu masih yang mendapatkan air itu. Jadi ternyata masih relevan Ustadz, masih relevan banget air itu. Karena tidak semua tempat diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan air.
Sedekah atas nama orang tua kita. Yang paling penting, yang paling utama air. Kalau enggak, ya sudah sedekah. Sembari kita niatkan 100.000 50 buat saya, 50 buat ibu. Boleh enggak kita kayak gitu? Boleh. 1 juta yang 500 buat ibu, yang 500 buat saya. Boleh. Yang kecil-kecil. Sedekah itu Masya Allah yang kecil-kecil itu loh Pak, ngasih pom bensin ngisi berapa 190, yang 10.000 untuk orang yang kemudian ngisi bensin, sambil ingatkan pakai jilbab ya Mbak. Iya kan? Kalau perempuan, kalau laki-laki jangan ngomong gitu. Iya kan? Jangan kemudian hanya terfokus pada yang besar-besar, kemudian ngasih apa, sembari kemudian kita anak-anak, mungkin kita tidak beli tisunya, kita ngasih 10.000, sudah sholat nak, sudah om, Masya Allah kan sedekah, separuh untuk kita, separuh untuk orang tua, Masya Allah, itu keutamanya besar. Nah disitulah kita memahami Masya Allah. Jadi kalau kita mendapati orang tua kita sudah meninggal dunia, kalau kita maaf Pak, kuburan orang tua kita di sono, kemudian kita tinggal di sini, kita tidak bisa ngecek tiap hari sampai rumputnya tinggi-tinggi, tidak merasa sedih. Sedih banget, kenapa kok sedih? Ya kuburan ibu saya rumputnya tinggi-tinggi, tidak usah sedih lah, karena itu bukan kewajiban, itu boleh dilakukan tapi bukan anjuran. Boleh dilakukan, boleh tidak, tetapi yang jelas kalaupun rumputnya tinggi-tinggi tidak menjadikan isi penghuni kuburnya itu menjadi sedih, itu tidak ada. Kenapa kok kita mikirnya ini jadi sedih ya? Karena kita masih menganggap kuburan kayak di dunia. Itu kan kurang, itu salahnya di situ. Makanya kita kemudian apa akhirnya? Sering datang ketika menjelang Ramadan. Ya. Kalau kita mau ziarah kubur itu ada nggak waktu pengkhususan? Tidak ada. Kapan saja boleh, sebelum Ramadan boleh, sebelum Idul Fitri boleh, tapi mengkhususkannya itu yang tidak ada. Kadang-kadang ada yang tanya-tanya, kenapa Pak harus Idul Fitri tanggal 1, kenapa harus ke kuburan? Dia mengatakan gini sama saya, iya Ustadz, kan kasihan banget masih lebaran nggak datang ke kuburan. Saya mikir gitu. Jadi kemudian mungkin mikirnya kalau kemudian 1 Idul Fitri datang ke kuburan cerita, Bu gimana Bu kabarnya, kita tadi habis makan sambal hati loh. Nanti dijawab sama yang di dalam kuburan bingung, oh iya ya nak, itu bingung malah. Tapi kalau kemudian kita pengen datang ke kuburan silahkan aja datang, tapi kalau mengkhususkan itu yang tidak ada. Kenapa semacam itu? Ya karena kita masih memperlakukan urusan kubur sebagaimana urusan kita hidup, dan itu salah. Sebagaimana kita punya momentum-momentum tertentu, kemudian kita datang ngobrol sama penghuni kuburnya, Bu ini Bu calon saya Bu, lihat Bu, manis kan Bu. Kadang-kadang kan dibawa ke kuburan itu, ya nggak akan denger dong. Nanti kalau dengar malah sedih yang di dalam, loh nak kok itu, ibu kan nggak setuju. Lu kok itu sih, nah itu ibu malah nggak setuju, kan nggak ada itu. Ya, tapi boleh nggak bicara dengan penghuni kubur Ustadz? Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi ada nggak perintahnya? Nggak ada. Kenapa semacam itu? Karena kita menganggap orang yang di dalam kubur semacam itu. Kita menganggap penghuni kubur itu sama dengan kemudian ketika kemudian kita menganggapnya masih dalam keadaan hidup, dan itu yang kurang benar. Jadi yang benar bahwasanya kalau kita kemudian mendatangi kubur itu semacam itu. Yang kemudian akhirnya setelah kita paham tentang mukadimahnya baru kita pahami dulu. Yang kita buka halaman 28. Sekarang hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Kalau judul tema hari ini adalah ketika kita datang ke area pekuburan, nah kita bahas dulu. Boleh nggak kemudian seorang wanita itu datang ke kuburan dulu? Kalau laki-laki kan jelas ya. Jadi laki-laki itu datang ke kuburan jelas, itu merupakan bagian dari sunnah. Kita datang ke kuburan, ya. Maka kemudian kita disunahkan untuk datang ke kuburan. Bahkan itu termasuk di antara ibadah. Maka selama kita mengambil waktu, maka selama itu pula kita mendapatkan ibadah. Sekarang kita bahas bagaimana hukum ziarah bagi seorang wanita. Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak? Siapa yang menjawab boleh angkat tangan? Sembari saya minum. 1, 2, 3. Yang bilang tidak boleh? Masya Allah ya. Yang pusing lebih banyak, Masya Allah.
Jangan buru-buru kalau jawab. Harus ngerti ilmunya dulu. Hukum ziarah kubur bagi kalangan wanita. Sebelum kita membahas tentang hukum ziarah kubur, kita harus pahami ya. Tidak ada namanya dress code ketika datang ke kuburan. Hitam-hitam. Itu kebanyakan nonton film Hollywood. Tidak ada itu pakai hitam-hitam ke kuburan. Hitam-hitam bagi wanita itu disunahkan dalam banyak hal. Tidak ketika meninggal. Wanita-wanita kalau dia pakai hitam-hitam, kamu yang meninggal siapa sih pakai hitam-hitam? Padahal tidak perlu untuk nunggu. Itu tidak ada dress code-nya. Itu yang kita harus pahami. Kemudian kita harus pahami dulu. Ya. Dalam masalah ziarah kubur, maka kemudian yang kita harus pahami hukumnya seorang wanita yang datang ke kuburan supaya kita paham. Ketika sedang dibawa mayitnya ke area kuburan, haram bagi seorang perempuan untuk bercampur dengan laki-laki ke area kuburan, apalagi sampai di depan lubang liang lahat. Ini mayit nih masih digendong nih. Kemudian apa? Lah di depan kuburan itu semuanya perempuan. Sudah menunggu untuk dimasukkan. Loh, kasihan yang laki-laki. Ndak ingat itu, ndak mengingat mati, malah ngeliat perempuan. Jadi fitnah. Wah, cakep juga ya pakai hitam dia. Kan gitu. Ya ndak boleh lah. Kalau kemudian ada seorang wanita, kita sepakati dulu sebelum membicarakan tentang hukum ziarahnya, yang jelas ada kesepakatan. Kalau mayit itu baru dibawa, ndak boleh perempuan itu campur aduk ikhtilat dengan kuburan. Masya Allah, sudah ikhtilat di bis, ikhtilat di kantor, ikhtilat di jalan, masih aja ikhtilat di kuburan, terus gimana? Lah kapan laki-laki bersih pandangannya? Yang namanya wanita, maka ketika kemudian di area kuburan, kenapa dia tidak boleh? Tidak boleh dia ikhtilat di area kuburan untuk menjaga suasana hati bagi setiap laki-laki ketika ziarah kubur. Kenapa? Karena ingat mati. Bisa nggak ingat mati sambil ada wanita lewat di depannya set gitu? Liatin. Lupa lah dia. Loh, betul Pak, Imam Qurtubi sampai menjelaskan itu. Kenapa sih kemudian tidak boleh? Loh, salah satunya selain karena wanita itu kemudian mereka menjadi cepat terdominasi perasaan sampai menyebabkan mereka meraung-raung dan akhirnya hilang ikhlasnya ketika menghadapi takdir. Itu yang menjadi dilarangnya itu apa? Ikhtilat. Fungsinya ziarah kubur hilang Pak kalau kemudian akhirnya apa? Sudah ikhtilat. Bisa nggak kita kemudian ziarah kubur itu di depannya? Nggak bisa Pak, nggak bisa itu. Makanya seorang wanita, mereka lah yang kemudian harus berusaha apa? Jangan menjadi sumber fitnah ketika Allah telah meletakkan dirimu menjadi orang yang bisa menjadi fitnah. Tolong, jangan menjadi sumber fitnah bagi setiap laki-laki yang ingin menjaga agamanya. Wanita di belakang dulu. Laki-laki menyelesaikan hajatnya dulu, diem datang ke kuburan, diem ya, jangan banyak bicara. Kalau kemudian jenazah itu baru dibawa ke area kuburan itu diem. Dzikir boleh nggak usah? Nggak boleh dzikir. Dimakrokan untuk dzikir. Kenapa kok nggak kemudian dimakrokan untuk dzikir? Supaya kamu ingat mati. Supaya ingat mati. Makanya kalau sibuk dzikir akhirnya tidak ingat mati. Makanya kita kemarin sudah bahas nggak? Sampai kemudian ketika dibawa kuburan itu keranda itu lebih baik ditutup atau dibuka? Dibuka, walaupun tidak masalah ditutup, tapi yang paling baik dibuka supaya mengingatkan kita tentang mati. Yang paling afdal itu jalan di depan atau di belakangnya? Di belakangnya, supaya ngelihat bagaimana kubur, bagaimana mayat temannya itu dibawa ke area kubur. Nah, di situ yang kita harus pahami. Maka setelah kita sepakat dulu bahwasanya ketika dibawa ke area kubur itu kemudian betul-betul harus steril dari para wanita, maka yang kita bicarakan gimana hukum ziarah wanita itu ketika datang ke kuburan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu menjelaskan hukum datang ke kuburan itu ada beberapa macam. Satu, ada yang mengatakan mubah. Dua, ada yang mengatakan sunnah kayak laki-laki. Tiga, ada yang mengatakan makruh. Empat, ada yang mengatakan haram. Lima, ada yang mengatakan dosa besar. Tapi dari semua pendapat ini, ya, walaupun kita menghormati karena ini khilaf di antara para ulama, maka kemudian yang memakruhkan, yang mengatakan itu haram dan mengatakan dosa itu apa sebabnya? Karena sesungguhnya ada hadis-hadis yang dijadikan dalil bagi mereka mengatakan itu.
Yang kedua, karena mereka mengkhawatirkan para wanita akan hilang rasa ridhonya kepada takdir, meraung-raung sampai kemudian menangis-nangis sampai pingsan-pingsan, ada yang bawa foto dicium-cium. Nah, itu kemudian akhirnya apa? Hilang rasa ridhonya kepada takdir. Dan saya ingatkan, tidak ada sunnahnya membawa foto. Justru apa? Menambah pedih. Menambah pedih itu. Coba meninggal kemudian liatin fotonya, pedih itu. Dan kita takut niyahah itu. Kenapa kita takut niyahah, Ustaz? Karena niyahah itu dosa besar tanpa disadari banyak orang. Niyahah itu apa? Meratapi mayit. Dan termasuk meratapi mayit itu apa? Memuji-muji mayit ketika mayit belum dikuburkan, itu termasuk niyahah loh. Ah, masa Ustaz? Iya. Ya Allah, orang sebaik ini kok meninggalnya sekarang, Mbok nanti 3 tahun lagi gitu. Orang itu sebenarnya baik, itu niyahah itu. Dan niyahah itu dosa besar. Kenapa? Kalau pada waktu hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah memakai pakaian dari kudus yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Itu orang yang niyahah. Itu orang yang niyahah. Ya, makanya kemudian apa? Para wanita adalah orang yang paling rentan untuk niyahah, walaupun tidak menutup bagi laki-laki. Dan saya ingatkan, sabar ketika mendapatkan musibah itu, sabar yang pertama kali ketika mendapatkan guncangan itu sabar. Jadi misalkan diberitahu, Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam, suaminya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenang dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di mana suami saya? Itu orang yang sabar. Tapi kalau kemudian Mbak, suaminya meninggal, wah, sudah 3 hari 4 hari sudah letah, sekarang saya insya Allah sabar. Sabar itu pertama kali ketika mendengarkan itu. Jadi di situ kita mengerti sabar itu pertama kali ketika mendengarkan guncangan, itu sabar. Makanya Nabi mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada guncangan yang pertama, itu sabar. Susah. Tapi di situlah pahalanya yang paling besar. Tak, orang yang kita cintai dikabarkan jam 1 malam tiba-tiba berdering, tak angkat. Ibu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma firlahu, tenang kita meneteskan air mata, iya lumrah. Kalau itu tidak menghilangkan niyahah, menetes air mata, maka itulah orang yang pahalanya besar ketika mendapatkan ujian. Tapi kalau nangis, sudah seminggu nangis, habis air matanya, baru dia ngomong, insya Allah sekarang saya sabar. Itu sudah tidak sabar, itu namanya. Itu sudah tidak ada pilihan yang lain. Air matamu sudah habis, orang yang kamu cinta sudah tidak ada, tidak bisa balik lagi. Nah, itu namanya bukan sabar. Nah, sekarang hukum ziarah itu diantara 5 pendapat tadi, mubah, sunnah, haram, dan yang lainnya. Yang kemudian lebih dekat kepada kebenaran itu yang mana? Yang rajih. Yang rajih itu yang mana? Yang rajih itu kemudian mereka-mereka yang sifatnya adalah sunnah bagi laki-laki. Kenapa? Nah, perhatikan perkataan dari Syekh Utsaimin. Itu bagus sekali dalil-dalilnya beliau. Pertama, kata beliau, sesungguhnya kemudian dikatakan itu lebih sunnah karena kemudian kata beliau yang pertama, keumuman hadis ketika Nabi mengatakan fazuruha. Nabi mengatakan fazuruha, maka datangilah. Dan datangi itu bukan hanya berlaku untuk laki-laki, tapi berlaku untuk wanita. Kenapa? Yang butuh mengingat mati itu bukan hanya laki-laki, tetapi perempuan juga butuh untuk mengingat mati. Itu dalil beliau yang pertama. Yang kedua, semua hadis yang menerangkan tentang haramnya wanita untuk datang ke kuburan itu hadisnya dhaif. Ada hadis satu yang sifatnya hasan, yaitu hadis ketika Nabi mengatakan la'anallahu zuwaratil kubur. Yaitu Allah itu melaknat zuwarat. Zuwarat itu orang yang ziarah tetapi berkali-kali, itu hiperbolik itu. Jadi orang yang datang berkali-kali ziarah kubur terus-terusan, itu dilaknat wanita yang semacam itu. Makanya wanita itu kemudian tidak disarankan ziarah kubur itu sering-sering, pagi, siang, sore, tidak usah. Makanya kalau dia sering datang ke kuburan, maka dia termasuk mendapatkan laknat. Berarti kalau sudah disebutkan kata laknat berarti dosa besar. Setiap dosa kalau disertai dengan kata laknat, maka itu adalah dosa besar.
Berarti kemudian kalau perempuannya ziarah kubur sekali dan 2 kali, maka kemudian dia tidak dimasukkan di dalam hadis itu. Kenapa? Karena Nabi tidak mengatakan zairat, tetapi Nabi mengatakan zuwarat. Apa bedanya zairat? Zairat itu dia menjadi orang yang menjenguk kuburan, ziarah ke kuburan sesekali. Kalau zuwarat itu datangnya berkali-kali. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yaitu adalah ketika Nabi mendapati ada seorang perempuan nangis di samping kuburan. Nabi lalu kemudian mengatakan apa kepada perempuan itu? Ittaqillah wasbiri. Bertakwa sama Allah ya, sabar. Lah perempuan itu yang nangis itu tidak tahu kalau yang mengingatkan itu Nabi. Lalu berkata apa? Hilih, kamu itu tidak tahu kedudukan orang ini di hatiku. Dah, jangan ngomong gitu. Rasulullah kemudian diem. Itu Rasul loh, Masya Allah ya. Kalau kita nabinya, Masya Allah, kamu nggak tahu ya saya siapa? Rasul. Alhamdulillah Rasulullah Muhammad. Jadi Nabi ketika mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu sama Allah dan sabarlah kamu, maka Nabi langsung diam. Tuh lihat, kalau menyampaikan ilmu itu terkadang ketika orang itu belum menerima, jangan dipaksa, sudah biarin dulu satu pintu yang tertutup, ada pintu yang lain yang terbuka. Nabi ketika mendapati wanita itu marah balik kepada Nabi karena wanita itu tidak tahu kalau itu Nabi, maka kemudian Nabi langsung diem, tidak marah-marah, langsung menghujat, kamu itu ingkaru sunnah. Enggak, Nabi diem, ditinggalkan. Orang langsung mendatangi, menghampiri wanita itu dan berkata, loh kamu tidak tahu ya itu Rasulullah Muhammad. Kaget ya sekonyong-konyong, loh Rasul? Iya itu Rasul. Ketika kemudian mengetahui bahwa saya itu Rasul, kemudian dia bergegas mendatangi Rasulullah Muhammad. Ketika mendatangi Rasulullah Muhammad, kemudian dia meminta maaf kepada Rasul. Lihat Rasulullah kemudian mengatakan apa? Ya tidak apa-apa. Lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian apa? Memaafkan dan berkata, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentakan yang pertama. Tapi Nabi mengingkari nggak wanita itu? Tidak mengingkari, tidak mengingkarinya. Ya. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat. Yang keempat, dalil yang keempat, yaitu adalah ketika Ibunda Aisyah ditanya sama Ibnu Abi Mulaikah, dari mana Ibunda Aisyah? Saya datang dari kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar. Loh, kok kamu datang ke kuburan? Iya, saya datang ke kuburan. Loh, kok kamu datang ke kuburan? Iya. Bukankah Nabi itu melarang? Iya, Nabi dulu melarang, tetapi saya kemudian sekarang diperintahkan. Dalil yang keempat, Ibunda Aisyah ziarah kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Yang kelima, yaitu adalah ketika mendapati bahwasanya Rasulullah ketika pergi malam-malam ke Baqi, maka setelah Barirah menceritakan kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, Rasulullah ada di Baqi sedang berdoa. Maka kemudian Aisyah menyusul Nabi ke Baqi dan Nabi tidak mengingkari, Aisyah ngapain kamu di sini? Pulang-pulang. Enggak. Tetapi kemudian Rasul bersama dengan Aisyah berdoa, apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Ibunda Aisyah nanya. Kemudian Nabi mengatakan, assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu minal mustaqdimina wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu diajarkan Nabi kepada Aisyah. Di mana? Di kuburan. Kalau memang itu haram, Nabi sudah menyuruh balik itu Aisyah, balik, haram ini buat kamu. Kalau itu haram. Kalau itu makruh, Nabi sudah mengatakan kepada wanita yang nangis, kamu tidak boleh nangis, soalnya nangisnya di rumah aja. Tapi Nabi tidak mengingkari para wanita ketika di kuburan. Disitulah dalil sunnah bagi wanita datang ziarah kubur sebagaimana laki-laki. Barakallahu fikum. Terus bagaimana adabnya ketika kita datang ke kuburan? Nah itulah yang kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya, insyaallah. Qadarullah saya ada hal yang menjadikan saya harus safar secepatnya. Jadi dalam kesempatan hari ini tidak ada pertanyaan, insya Allah tidak ada. Kita buka dengan pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang menjawab silahkan untuk menjawab. Yang pertama, hukumnya wanita apa yang haram? Kapan wanita haram datang ke kuburan? Angkat tangan dulu baru jawab. Kapan seorang wanita haram datang ke kuburan? Ya Bapak. Jenazah ketika mau dikuburin. Tuh Masya Allah tehnya keluar. Silakan. Barakallahu fiik. Keluar. Yang kedua, ya, yang kita harus pahami, kita tidak boleh memaksakan untuk pergi jauh
lalu sampai berusaha mati-matian untuk pergi ke tempat yang jauh, kecuali hanya 3 masjid. Apa 3 masjid itu? Ya, Aqsa, Nabawi, Masjidil Haram. Barakallahu fiik, masyaallah. Sama-sama. Ya, ibu-ibu yang di belakang. Pertanyaannya gampang. Yang mengarang kitab At-Tadhkirah siapa? Ibu-ibu. Tuh kan? Ya kan? Ditanya malah rame. Ditanya malah rame. Yang mana? Ya, berdiri ibu. Siapa ibu yang mengarang kitab At-Tadhkirah? Bukan. Yang mengarang kitab At-Tadhkirah siapa? Iya, siapa ibu? Imam Samsudin. Samsudin mah tetangga saya. Siapa Samsudin siapa? Al-Qurtubi ya. Yang terkenal Imam Qurtubi, jangan Samsudinnya. Kalau Samsudin tetangga saya. Ibu-ibu itu ya ditanya malah rame, bukannya jawab. Kemudian yang berikutnya, ya. Kita tadi telah mempelajari bahwasanya kita telah mempelajari hukum yang paling kuat di antara hukum-hukum mengenai ziarah kubur bagi wanita. Itu hukumnya apa? Nah, ibu silakan berdiri. Ya ibu. Sunnah ya. Maaf, barakallahu fikum, insyaallah. Yang terakhir untuk semuanya. Ya. Sebenarnya dikir dan pagi dan sore itu antum-antum sudah hafal insyaallah. Amin. Moga-moga benar. Kemudian yang terakhir yang kita bahas sebutkan salah satu alasan kita boleh minta mati. Salah satu alasan kita boleh meninggal dunia. Iya. Enggak. Salah satu alasan kita boleh minta mati. Kan sunnahnya enggak boleh minta mati. Kalau tidak punya alasan, ada alasan syar'i yang menjadikan kita boleh meninggal. Ya, silakan Umu. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Enggak, yang tengah, yang ibu yang tengah. Ya. Ya, ibu. Berdiri ibu. Enggak, belakangnya. Ya. Enggak. Kita kan kemarin nyampaikan perkataan Imam Qurtubi, kapan kita boleh minta meninggal dunia? Supaya terhindar dari fitnah. Mumtaz, barakallahu. Ada yang mau hadiah teh? Jangan. Buat saya dong. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan. Qadarallahu ma yasha. Pertanyaannya saya simpan untuk hari Jumat insyaallah. Jadi insyaallah kita ada lagi Jumat ya, kita ada lagi insyaallah Jumat pekan pertama. Insyaallah kita teruskan kajian kita insyaallah dalam kesempatan hari ini. Qadarullah, saya ada acara di Bayoran. Enggak, Jumat pekan pertama pada asar bukan pada isya ya, pada asar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.